telehealth ya? Ya, Pak, betul. Saya juga bergabung waktu itu tahun 2020 lah kurang lebih, Pak. Jadi saya bergabung di salah satu platform digital Indonesia nomor satu lah istilahnya. Di situ juga saya banyak pengalaman banget ya, Pak. Jadi dari yang tadinya periksa pasien itu kan harus secara fisik, harus tatap muka nih. Nah, sekarang pasiennya, misalnya saya daerah Bandung, pasiennya ternyata di daerah timur sana gitu. Nah, gimana gitu kan periksanya. Nah, dengan yang maksudnya dengan telekonsultasi ini saya belajar bahwa kalau memeriksa pasien atau mendiagnosis yang istilahnya sederhana gitu, Pak, itu bisa dilakukan jarak jauh gitu. Jadi kita istilahnya belajar di situ gimana nih kira-kira poin-poin pentingnya gitu supaya kita bisa dapat ini kira-kira diagnosisnya ke arah sini gitu. Terus kita juga bisa kasih kayak pengobatan minimalnya tuh apa gitu. Walaupun kita istilahnya jaraknya sangat jauh gitu sama pasiennya. Sana sih, Pak, gitu. Jadi dari semester 3 kan memang kita diajar ke arah digitalisasi kesehatan. Judulnya apa ya? Agak lupa saya tepatnya judulnya tuh. Era digitalisasi 4.0, Pak. Untuk sistem e-hospital pada poliklinik. Halo Arsnesia, di sini kita akan berdiskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan karir dan dunia kerja. Kita akan undang banyak narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa, lain daripada biasanya, karena tamu kita hari ini adalah seorang dokter. Silahkan perkenalkan diri. Iya. Halo Ars, perkenalkan nama saya Dr. Devina Gracia Pratama. Saya alumni dari Prodi Magister Manajemen Rumah Sakit Ars. Terima kasih, kita break dulu sejenak. Oke Arsnesia, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Mbak Devina. Nah, Mbak Devina, di sesi pertama ini boleh dong cerita dulu lahir di mana, asalnya di mana, Oh ya, sekolah di mana mungkin waktu kecil? dari kecilnya Pak ya. Jadi kalau kecil sih saya asli di Bandung ya Pak. Daerah Jadi mana tuh Bandung? daerah Muhammad Toha Muhammad Pak, Toha, Bandung Selatan. Bandung Selatan. Iya. Oke. Jadi saya memang dari kecil lahir di situ di Bandung, terus juga saya SD, SMP, SMA juga di Bandung. Terus udah gitu saya ngambil kuliah juga di Bandung Pak, di Universitas Kristen Maranatha gitu. Terus udah gitu saya lanjut profesi juga di Bandung, terus ambil S2 juga di Bandung. juga. Iya. Iya. Jadi waktu S1 di Maranatha tuh kedokteran ya? Iya, Kedokteran betul ya. Pak. Nah, udah jadi dokter, kok tiba-tiba tertarik ngambil S2 Magister Manajemen nih gimana? Iya. Jadi Pak, jadi kalau ini sesuai dengan pengalaman yang saya dapat di klinis gitu ya Pak. Jadi kan saya itu udah kerja di beberapa organisasi gitu, beberapa institusi ya. Di mana Jadi, aja? Boleh cerita nggak? Iya. Kerjanya? Jadi saya itu pernah bertugas di salah satu rumah sakit swasta di Karawang. Terus saya juga pernah bertugas di klinik juga Pak, klinik Pratama dengan rawat inap gitu di Klinik daerah. Pratama? Ya, klinik Pratama. Nama belakangnya sama? Oh iya, Miliknya? kebetulan Pak. Oh kebetulan. Kebetulan. Iya. Ya, klinik Pratama rawat inap di daerah Banjarsari itu deket Pangandaran. Jadi saya juga pelayanan di situ, pelayanan kesehatan. Kemudian yang saya dapat itu kan memang kalau manajemen itu mulai dari yang paling bawah ya Pak ya. Oh ya, saya pernah di puskesmas juga. Puskesmasnya di Rengas Dengklok Pak. Rengas Dengklok. Ya, Karawang ke sana lagi gitu di Rengas Dengklok. Jadi kalau saya lihat itu dari puskesmas, klinik, rumah sakit itu manajemennya beda-beda Pak. Nah tapi masing-masing tuh menarik untuk dipelajari gitu. Nah dari situ saya pengen seenggaknya saya punya pengalaman dan teori di bidang manajemen gitu. Karena memang cita-cita saya juga berikutnya ya mudah-mudahan gitu. Seenggaknya saya pengen bikin rumah sakit tipe D lah Pak minimal gitu ke depannya. Tipe D itu awal ya? Nanti Ya. tipe D bisa naik. Ya, naik ke tipe C, tipe B gitu. Kalau A sih biasanya nasional ya Pak, pusat rujukan. Jadi itu biasanya udah sama pemerintah sih.
Nah, jadi karena cita-citanya ke sana, makanya belajar ilmu Manajemen. Iya. Oke. Nah, kalau waktu dulu kan pernah praktek di beberapa rumah sakit ya. Iya. Kira-kira sebetulnya ilmu manajemen apa sih yang paling banyak perlu diketahui gitu oleh para pengelola rumah sakit ya, khususnya dokter? Oke, Pak. Jadi kalau saya dapat kebetulan waktu itu saya tugas di Karawang itu memang kita itu diperbantukan untuk mengurus di bagian manajemen, Pak. Ada beberapa part yang kita harus ikut, terutama kan kayak akreditasi rumah sakit itu nomor satu. Ya kan yang menentukan istilahnya kayak rankingnya rumah sakit gitu, banyak penilaian dan dokter-dokter di sana harus ikut serta gitu. Jadi periksa mulai dari rekam medis, terus juga pelayanan kita, pengobatan kita seperti apa supaya akreditasinya berjalan dengan baik gitu, Pak. Terus yang kedua yang paling dibutuhkan juga apalagi karena kemarin pandemi itu digitalisasi ya, Pak ya. Jadi bagaimana pelayanan kesehatan secara online itu harus terus berkembang gitu. Karena kalau yang saya lihat berdasarkan pengalaman saya kerja, termasuk saya itu kan membantu juga di beberapa polikulit gitu ya, Pak. Nah di situ sistem digitalisasinya nggak terlalu berjalan dengan baik gitu, Pak. Jadi istilahnya kayak telekonsultasi itu kan harusnya punya platform sendiri gitu, Pak ya kan kalau mau lebih rapi gitu. Nah tapi di sana kebanyakan belum berjalan dan lebih banyak kayak WhatsApp aja, Pak gitu. Jadi kalau misalnya pasien mau konsultasi itu paling via chat atau nggak video call lewat WhatsApp gitu, Pak. Jadi menurut saya itu yang harus istilahnya dikembangkan dan saya tertarik untuk mempelajari dari dasarnya gitu. Oke, tadi kalau nggak salah waktu pandemi sempat ini juga ya bantu di telehealth ya? Iya betul, Pak. Gimana tuh, boleh cerita nggak? Iya. Jadi karena saya juga waktu awal pandemi itu saya sempat kena juga gitu. Jadi gitu. sempat merasakan hal yang kurang enak. Oh iya oke, Pak. Jadi Pak betul saya juga bergabung waktu itu tahun 2020 lah kurang lebih, Pak. Jadi saya bergabung di salah satu platform digital Indonesia nomor satu lah istilahnya. Di situ juga saya banyak pengalaman banget ya, Pak. Jadi dari yang tadinya periksa pasien itu kan harus secara fisik, harus tatap muka nih. Nah sekarang pasiennya, misalnya saya daerah Bandung, pasiennya ternyata di daerah timur sana gitu. Nah gimana gitu kan periksanya. Nah dengan maksudnya dengan telekonsultasi ini saya belajar bahwa kalau memeriksa pasien atau mendiagnosis yang istilahnya sederhana gitu, Pak, itu bisa dilakukan jarak jauh gitu. Jadi kita istilahnya belajar di situ gimana nih kira-kira poin-poin pentingnya gitu supaya kita bisa dapat ini kira-kira diagnosisnya ke arah sini gitu. Terus kita juga bisa kasih kayak pengobatan minimalnya tuh apa gitu. Walaupun kita istilahnya jaraknya sangat jauh gitu sama pasiennya. Gitu, Pak. Nah, terutama pas waktu 2020 itu kan lagi pandemi lagi naik-naiknya, Pak ya. Awal-awal itu ya. Iya, betul. Jadi memang dokter-dokter telekonsultasi itu sangat dibutuhkan waktu itu. Dan dari pemerintah sendiri itu bikin program tim telekonsultasi dokter gitu. Nah, untuk pasien-pasien COVID yang memang kalau dibawa ke rumah sakit semua kan waktu itu penuh banget ya, Pak ya. Sampai ngantrinya gimana gitu pas di IGD. Jadi pemerintah itu berinisiatif bahwa pasien-pasien COVID yang memang nggak perlu dirawat itu bisa ditangani di rumah gitu. Jadi dibutuhkan di sana banyak. Akhirnya saya gabung juga lewat kerjasama dengan platform online itu. Dan saya membantu sih, Pak, di sana membantu banyak pasien-pasien COVID yang kalau misalkan dulu kan waktu 2020 karena masih mungkin agak baru gitu. Kalau misalnya udah baru kena COVID kan langsung panik gitu ya, Pak ya. Iya langsung panik gitu. Ini gimana, saya masih ke rumah sakit atau gimana gitu. Nah di situ juga kita belajar gimana caranya edukasi pasien gitu secara online seperti apa. Jadi pasiennya juga ngerti dan maksudnya tenang juga gitu ya, Pak, di rumah seperti apa, pengobatannya tepat juga ya, jadi hasilnya juga baik gitu. Nah ini kan telemedicine gitu ya. Kalau dokter kan biasanya dilihat, diperiksa gitu. Nah kalau telemedicine tuh apakah bisa teratasi gitu? Maksudnya kalau nggak harus benar-benar lihat, nggak harus benar-benar dipegang gitu? Oh iya. Jadi sebenarnya, Pak, kita itu punya peraturan tersendiri sih, Pak. Iya, jadi peraturan kesehatan tentang telekonsultasi. Jadi ini tuh menentukan penyakit mana yang kira-kira boleh secara online, ya mana yang memang kita harus periksa langsung gitu, Pak. Jadi itu udah ada listnya, termasuk ke obat-obatannya juga gitu. Jadi kalau misalkan obat-obatan yang tipe golongan merah, misalkan, Pak, atau narkotik misalkan gitu, itu kan nggak boleh. Ya, nggak boleh secara online, takutnya kan disalahgunakan gitu.
Nah itu juga memang dari peraturan kesehatan sendiri udah ada batasannya sih Pak, dan ditambah pada saat pandemi kemarin peraturannya lebih matang lagi sekarang gitu. Karena kan udah banyak di lapangan ya praktek online, iya. Nah itu ada ininya nggak sih? Selain telekonsultasinya kan pakai chat gitu, apakah harus ada pakai video call juga gitu? Gimana? Iya. Ada juga? Jadi macam-macam sih Pak. Kalau dari chat sendiri, kalau yang saya sih platform online ini pertama sih dari chat dulu sih Pak. Dari chat dulu, terus udah gitu kalau misalkan memang ternyata kita butuh lihat gitu. Kayak misalnya penyakit kulit gitu Pak, kan itu harus dilihat gitu ya. Nah, pertama sih kirim foto dulu sih Pak. Oh, Kirim pasiennya yang foto? Ya, misalnya lokasinya di area tangan gitu. Nah, nanti pasiennya foto terus kirim kita. Tapi kalau misalkan ternyata nggak jelas gitu atau mungkin banyak gitu lokasinya, nah baru kita lakukan video call. Gitu. Oke. Nah, itu kalau kaitannya sama ilmu manajemen yang dipelajari itu ada nggak kira-kira untuk khusus bagian itu? Jadi kalau yang saya dapat sih Pak dari semester berapa ya, kurang lebih semester 3 kayaknya. Nah itu tuh ada membahas tentang digitalisasi Pak gitu, tentang telekonsultasi, terus tentang e-hospital, sistemnya seperti apa gitu-gitu. Nah di telekonsultasi pun itu dijelaskan semua gitu, jadi dari peraturannya gimana, tata cara kita gimana, kemudian ada etikanya kan harus seperti apa juga banyak gitu yang berhubungan dengan dokter dan digital gitu. Nah dengan saya ikut magister manajemen rumah sakit, terutama di ARSI ini juga saya dapat banyak teori di situ Pak. Jadi saya praktek udah pernah gitu, tapi ditambah dengan teori yang benernya gitu kan. Jadi nanti kedepannya juga pada saat saya mungkin praktek online lagi gitu atau mengembangkan itu kan juga udah bisa gitu. Nah dari selama kuliah waktu di sini pengajarnya itu kan macam-macam juga ya? Iya. Ada yang dokter, ada juga yang bukan. Iya, betul. Boleh cerita nggak kira-kira yang dapat dari dokter apa aja, dari yang bukan dokter apa aja? Jadi kalau misalkan dari pengajar sih memang betul Pak. Jadi ada yang dokter, ada yang bukan dokter. Tapi memang saling melengkapi sih menurut saya. Jadi kalau misalkan dari yang bukan dokter itu lebih ke arah manajemen sih Pak. Jadi mungkin kalau dulu kan saya juga sekolah jarang banget ya Pak ngebahas manajemen gitu. Oh, karena memang klinis terus gitu Pak. Terus. Iya, klinis terus, periksa pasien gitu kan, terus belajar juga teori gitu. Jadi kalau untuk manajemen tuh ya maksudnya saya dapat banget dari pengajar-pengajar yang bukan dokter gitu. Jadi bagaimana cara melihat manajemen itu seperti apa tapi di luar pandangan dokter gitu Pak. Nah, itu saya banyak di sini dapat pengalaman. Terus dari segi dokter itu juga sama Pak, saya juga banyak tuh dapat dari pengalaman mereka terutama tentang klinisnya gitu. Karena pengajarnya di sini juga yang dokter itu mereka memang udah ada yang jadi direktur BPJS Pak ya. Terus juga memang udah di situlah Pak gitu, jadi di manajemen rumah sakit pengalamannya seperti apa tuh udah banyak banget, dan itu tuh bisa di sharing sama kita. Jadi kita juga tahu, oh ini teorinya seperti ini, oh klinisnya seperti ini gitu. Jadi saling melengkapi lah menurut saya gitu Pak. Nah tadi kan cerita juga sempat ya, praktek udah di banyak tempat tadi ya. Ada yang di mana Rengas Dengklok, nah terus yang lain-lain. Kira-kira yang paling berkesan ada nggak waktu itu? Di mana tuh, daerah mana? Iya, jadi kalau sebenarnya sih Pak, kalau banyak kesannya gitu sih kayaknya hampir semua pasti ada gitu Pak. Yang menariknya tuh pasti ada gitu ya. Jadi terutama kalau misalkan daerah-daerah yang agak jauh dari kota gitu, yang paling berkesan tuh maksudnya istilahnya yang paling harus dipikirkan itu adalah istilahnya bagaimana pasien-pasien itu sulit banget menjangkau bantuan kesehatan mau gitu. ke dokter pun sulit gitu ya? Iya betul Pak. Yang gitu. paling jauh di daerah mana waktu itu? Saya tuh kalau jauh mungkin nggak terlalu luar pulau sih ya Pak ya. Saya kan masih daerah-daerah situ. Mungkin daerah Rengas Dengklok juga lumayan ya Pak. Jadi kan karena jalannya juga lumayan ya Pak dari Karawang situ gitu. Sebenarnya sih di sana ada beberapa sih Pak klinik, rumah sakit pun ada ya, dan ke Karawang juga ada akses. Cuman ya tetap sih Pak. Jadi kalau istilahnya pasien juga kalau misalkan ada jaraknya agak jauh juga kan butuh pertimbangan gitu Pak, kan dari biaya dan sebagainya gitu. Jadi kita harus bisa mengobati itu sesuai dengan
oh ini kondisinya pasien, kira-kira minimal kita harus kasih apa nih, gitu ya. Sama sih Pak, kalau pas saya di Banjarsari juga sama kayak gitu. Dan kayak kan saya fokusnya banyaknya di kulit ya Pak ya. Jadi Sebentar. Sekarang ya, masih dokter umum, dokter umum, tapi udah fokus ke kulit. fokus ke Karena kulit. nantinya mau ambil spesialis. Iya, kulit gitu. iya, Oke. mudah-mudahan lancar Pak ya. Terus gimana tadi yang Iya. Banjarsari tadi ya? Jadi Pak, kalau misalkan saya tugas di sana juga gitu, kalau misalkan ada pasien nih Pak, pasien kulit gitu. Kalau misalkan pasien kulitnya minimal, maksudnya yang sederhana gitu, itu masih bisa diobatin. Tapi kalau misalkan pasien kulitnya udah yang kayak berkaitan dengan imun kayak gitu kan Pak, harus dirujuk. Iya, Nah, iya, iya. masalahnya pasiennya tuh agak jauh Pak ke rujukan, dan juga masalah kendala biaya dan sebagainya gitu. Jadi pasiennya tuh harusnya mendapat pengobatan ini, tapi nggak bisa gitu. Makanya datang lagi ya nggak ada kemajuan gitu Pak. Nah itu sih yang sulit gitu. Makanya saya cita-citanya bikin rumah sakit daerah situ tuh supaya bisa menjangkau bisa. juga gitu. Jadi mereka nggak usah jauh-jauh dirujuk, tapi bisa langsung ditangani. Iya, di situ betul. ya. Kalau dari sisi biaya tadi, kan sekarang udah BPJS tuh ya, harusnya mereka udah lebih terbantu lah ya kalau Iya. yang nggak mampu ya. Iya. Betul ya, gitu ya. Betul. Cuman masalahnya Pak, kalau misalkan bagian kulit itu kan ada yang ditanggung, ada yang tidak. Oh. Begitu. Apalagi kalau tindakan-tindakan kan juga nggak semua ditanggung gitu Pak. BPJS sendiri kan ada kuotanya juga gitu. Jadi itu, dan juga mereka kayak memikirkan biaya transportasi, terus juga apa yang harus mereka bawa gitu, persiapan-persiapannya juga mereka perhitungkan, dan kebanyakan juga kendala di biaya juga sih Pak gitu. Oke, nah kemudian kenapa bisa tertariknya ke kulit gitu? Oh iya. Mungkin ada latar belakang tertentu. Iya, jadi gini Pak, kalau saya itu memang sistem belajarnya dulu pernah sempat dites juga gitu Pak, dari waktu SMP kalau nggak salah. Jadi saya itu, dan saya ini sendiri sih Pak ya, saya rasakan sendiri memang kalau saya itu belajarnya metodenya visual Pak. Oh. Jadi harus lihat oke. gitu. Oh, sama saya juga visual. Oh gitu. Jadi harus lihat Pak. Jadi kalau misalkan saya kan lumayan agak senang baca dari kecil Pak gitu. Jadi kalau misalnya saya belajar tuh saya harus lihat gitu. Nanti saya suka inget juga gitu, misalkan belajar ini gitu. Nanti kalau misalnya ditanya lagi tuh, oh ini ada di halaman ini, ada di sini gitu. Jadi saya lebih harus lihat gitu Pak. Nah kalau misalkan kulit kan sebagian besar pasti visual gitu. Jadi kalau misalnya orang kena ini, nanti misalnya ketemu lagi pasien yang kena ini, oh ini mah ini gitu. Nanti saya pelajari lagi kayak gitu. Jadi apa ya, basicnya visual gitu Pak. Kalau jantung agak lebih susah ya. Iya, iya kan dimensi. Oke. Nah, tadi cerita tentang Banjarsari gitu ya. Rutin ke sana atau gimana nih? Iya. Jadi kalau untuk yang di Banjarsari itu kan karena kebetulan ada keluarga juga di sana ya Pak ya. Jadi saya memang rutin sih Pak ke sana. Jadi saya bagi-bagi waktu lah Pak gitu. Kalau misalkan di Bandung kemungkinan hari kerja, nanti kalau misalkan weekend saya ke sana, atau hari libur biasanya saya ke sana gitu. Karena kan istilahnya naik kereta pun nggak begitu lama nyampe sana. Naik kereta ya ke sana ya? Iya. Oh, dari Bandung naik kereta ke sana? Iya. Ada ya? Kurang lebih 3 tahu. jam 45 menit lah Pak. Iya. Keretanya sebetulnya tujuannya nggak ke sana tapi Enggak. berhenti ya? Kereta yang Berhenti ke- di Banjar Pak. Oke. Nanti ada yang jemput di sana gitu. Oke. Nah, udah praktek di banyak tempat termasuk yang jauh-jauh gitu. Kira-kira sempat kehitung nggak tuh? Udah berapa jumlah pasien yang diobati gitu? Waduh. Waduh itu mah udah banyak ya Pak ya. Banyak banget kayaknya. Terus juga macem-macem ya Pak gitu. Macem-macem tuh artinya dari latar belakang yang berbeda gitu. Terus juga maksud klinis pasien itu, pasien A dan pasien B itu bisa beda juga Pak gitu. Terutama kan kalau misalkan kulit, misalkan diagnosisnya sama gitu, yang A ini, yang B juga ini, tapi dari variasinya beda gitu. Oh, Iya gitu. Jadi kalau saya sih lebih nggak melihat kuantiti sih Pak. Jadi lebih ke pasien tuh saya lebih istilahnya menambah ilmu aja gitu. Yang pengalaman baru yang saya lihat, apa penyakit ini, apa kayak gitu. Udah lumayan sih Pak. pasti banyak lah ya. Iya. Nah, kembali tadi kaitannya dengan kuliah Magister Manajemen di sini. Boleh cerita ininya, skripsinya, proyeknya, apa proyek skripsi, tesisnya. Iya.
Jadi untuk tesis sendiri saya itu mulai itu di Februari ya Pak. Februari agak akhir malah Pak kalau nggak salah, Februari. Nah terus udah gitu hampir selesai itu kalau nggak salah Juni ya Pak. Juni ya. Iya. Kan kebetulan pembimbingnya sama Bapak kan. Saya pembimbing 2. Iya. Sama Prof Puadi juga. Jadi itu kurang lebih segitu. Nah waktu untuk saya bikin proposal tesis, maksudnya rancangannya seperti apa itu sebenarnya saya udah memang punya ke arah sana sih Pak gitu. Jadi dari semester 3 kan memang kita diajar ke arah digitalisasi kesehatan. Judulnya apa ya? Agak lupa saya tepatnya judulnya tuh. Era digitalisasi 4.0 Pak. Untuk sistem e-hospital pada poliklinik. Dan waktu itu yang poliklinik yang dijadikan lokasi surveinya adalah yang di salah satu rumah sakit swasta di Bandung ya? Iya di Bandung betul. Gitu. Jadi dari semester 3 kan memang kita diajarkan ke arah digitalisasi Pak. Nah di situ ya saya semakin tertarik gitu. Jadi dari situ pun saya udah punya kayaknya kalau saya mau tesis kemungkinan saya ke arah sini deh gitu. Dan juga waktu itu kan saya memang lagi mau mulai magang juga di tempat itu gitu Pak. Jadi belum ya waktu itu ya? Belum. Pas semester 3 tuh belum Pak. Udah belum ya? Baru mau ya? Iya, pas semester 3 tuh belum. Pas mau tesis itu saya lagi berjalan magang di situ gitu. Jadi kebetulan saya ada rencana ke sana, saya punya konsepnya ini, ya udah kenapa nggak sekali jalan gitu. Karena kan lagi pandemi juga kita harus menghemat waktu juga kan Pak, terus udah gitu dan pandemi juga kita nggak bisa sembarangan gitu Pak, minta izin sana izin sini gitu. Jadi harus ya udah kalau bisa sekali jalan kenapa enggak gitu. Jadi langsung ambil datanya lengkap gitu ya. Betul gitu. Kan saya bisa observasi sendiri di lapangan langsung, gitu Pak. Betul ya. Iya. Memang tiap hari ke situ gitu. Iya kan? betul Pak. Dan udah bikin ini ya waktu itu ya, paper ke jurnal ya. Iya betul. Ada 2 ya? Ada 2. Cuma yang satu masih nunggu. Satu udah publish. Satu udah publish. Satu lagi gimana nih ceritanya? Nah, iya Pak. Jadi yang satu kan itu udah publish ya Pak. Nah yang satu ini yang udah publish tuh yang di ya, nasional yang Sinta. Ya. Okay, Sinta. Kalau untuk yang internasional kemarin kan sebenarnya responnya cepet ya Pak ya dari publishernya gitu. Ini ada apa yang perlu diedit, apa yang perlu diedit gitu. Nah kemarin kan udah finalisasi dan mereka juga udah ngirim. Oh ya udah sekarang lagi diproses ini gitu. Nah tapi mungkin karena waiting listnya mungkin banyak kali ya Pak ya gitu. Jadi mereka juga butuh proses gitu Pak kayaknya gitu. Saya juga udah sempat ini sih Pak, udah sempat ini email lagi gitu. Tapi belum dibalas sih Pak gitu. Ya mungkin nanti saya coba remind lagi ya mudah-mudahan ada jawaban gitu Pak. Tapi mungkin masih proses review atau reviewnya udah tinggal antrian kayaknya lagi proses review mau ke akhir deh Pak. Iya kayaknya. Lama sih kalau itu. Iya betul gitu. Apalagi itu kan lumayan lah ya levelnya yang itu pasti banyak yang itu. Iya betul Pak. Gitu. Cuman sebelum yang itu kan lumayan cepat juga responnya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita waktu itu revisi kirim, oh ini perlu revisi lagi kirim gitu. Jadi ya lumayan enak juga sih Pak, interaktifnya agak cepat sama jurnal itu. Kita tunggu aja. Ya mudah-mudahan lolos dengan baik. Mudah-mudahan ya. Oke. Tahu Ars ini dari mana sih dulu? Ya untuk Ars sendiri sebenarnya saya tahu dari teman saya sih Pak. Oke. Jadi kan kita punya grup Pak. Jadi ada grup dokter dari lulusan saya dulu, ada grup dokter ini gitu. Nah saya dapat dari teman saya itu dia nge-share ininya Pak, brosurnya. Ya brosur online-nya. Terus udah gitu saya lihat juga akreditasinya gitu. Terus udah gitu saya tanya adminnya, terus saya tanya kurikulumnya juga, terus udah gitu gini terus ternyata fleksibel juga gitu Pak. Kan susah juga ya kalau misalnya pandemi kita harus tatap muka gitu ya. Dan saya memutuskan kayaknya ini oke sih gitu. Ya udah jadi saya masuk ke Ars dan nggak menyesal juga sih Pak. Setelah masuk mengalami sendiri. Iya. Oke ya. Oke Pak. Oke, dan menurut saya sih dengan sistemnya fleksibel maksudnya online seperti ini, kita itu kan kalau kelas saya terutama itu kan dokter semua Pak, dan ada dokter gigi juga dan ada beberapa dokter spesialis gitu, dan mereka juga sambil tugas gitu Pak, kita juga sambil tugas. Jadi kalau misalkan nggak fleksibel ya agak sulit juga gitu Pak. Jadi harus jam segini kan misalkan memang jam kerja kita ada jadwalnya, tapi kadang-kadang kan suka ada emergensi juga gitu, harus praktek gitu, misalnya hari apa gitu.
Nah itu kan sulit kalau misalkan memang sangklek gitu Pak. Nah kalau ini kan lebih fleksibel, lebih enak gitu Pak. Dan Iya. via Zoom kan ada rekaman Betul, ya. betul Pak. Jadi kalau misalnya udah selesai kita ada yang ke-skip gitu materinya juga kita bisa ulang lagi. Terus materinya juga kan kadang di-share juga Pak gitu. Jadi kita Selalu bisa di-share, iya, di-share. iya. Jadi bisa baca-baca lagi gitu Pak. Betul. Iya. Oke, kita break dulu sejenak. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan foodars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. You are Yes, we are. Oke Arsnesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Mbak Dr. Devina. Dr. Devina MM ya sekarang Ya. kan. Udah ada MM ya. Nah di sesi terakhir ini boleh dong Mbak Devina kasih advice mungkin nasihat buat baik itu teman-teman koleganya yang masih ambil magister manajemen ataupun juga buat adik-adik S1 nih yang lagi kuliah. Iya. Silakan. Oke. Advice-nya sih kalau saya pribadi jangan cepat menyerah gitu ya, terutama kalian-kalian yang masih muda gitu, yang masih masih energik banget gitu kan lagi umur-umurnya gitu. Kalau saya prinsipnya sih satu, jangan cepat menyerah dan punya cita-cita itu setinggi mungkin gitu. Jadi memang kan kalau sekarang itu ada beberapa kalau misalnya kena suka healing dulu gitu kan ya Pak. Kebanyakan healing. Iya betul gitu. Sebenarnya healing juga perlu sih Pak. Saya juga perlu gitu. Kalau misalnya lagi mumet, lagi banyak ini juga kan memang kita perlu gitu Pak. Tapi kalau misalkan setelah healing itu ya healingnya dipakai gitu untuk istilahnya kita introspeksi diri gitu, apa yang kayaknya kita kurang gitu, dan pada saat kita kembali ke dunia kerja itu dunia akademis kita itu jadi bisa lebih pemacu gitu Pak, dan selalu ingatkan untuk kembali ke tracknya gitu. Jadi misalnya kita punya tujuan setinggi mungkin nih, mau ngejar ke gelar ini misalnya seperti itu gitu, mau ke bidang ini gitu, nah kejar terus gitu sampai dapat gitu. Kalau misalkan istilahnya sih kalau menurut saya kalau ada niat kita juga benar-benar usaha ya pasti tercapai sih Pak. Oke, Gitu. mantap. Jadi tetap semangat. Oke, seperti biasa di akhir acara saya akan berikan t-shirt ini buat dipakai oleh Mbak Devina sebagai tanda bahwa pernah ada di acara ini. Iya, Silakan. siap. Terima kasih Pak. You are? Yes, Yes, we we are. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.
Oke Arsnesia, demikian tadi perbincangan kita dengan Mbak Dr. Devina Gracia Pratama MM, karena beliau adalah lulusan dari Magister Manajemen Arts University. Kita akan terus di acara ini dengan mengundang banyak narasumber lagi untuk membagikan pengalaman-pengalamannya di FUTARS, Create Your Future with Arts. Terima kasih. FUTARS, Create Your Future with Arts.